Oke, jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Fadian, dari Aktuari Angkatan 2024. Di sini ingin menjelaskan atau meng-HBB-in eh, mengenai persamaan diferensial. Mungkin langsung aja ke contoh soal yang pertama. Dan karena kemarin Bu Andi udah mereview mengenai materinya, jadi di HBB kali ini tuh cuman membahas mengenai contoh-contoh soalnya aja. Nah, contoh soal yang pertama itu adalah dx sama dengan 6x. Nah, biasanya nanti itu bakal eh, dijabarin ataupun dikasih tahu di soalnya itu kita tuh menggunakan atau apa yang dicari. Tapi biasanya kalau di soal yang kayak gini itu kita mencari solusi umumnya. Nah, karena ini orde satu, kalau penyelesaian dari orde satu sendiri itu tinggal memindahkan variabel x dengan variabel x-nya dan variabel y-nya dengan variabel y-nya. Di sini berarti variabel x-nya yang berada di sebelah kiri kita pindahin ke sebelah kanan supaya bisa diintegralin karena kita mau nyari y sama dengan. Nah, ketika sudah dipindahin ke sebelah kanan, terus kita integral kedua ruasnya, didapatkan hasil solusi umumnya itu adalah y sama dengan 3x kuadrat ditambah c. Selanjutnya adalah eh, Y double aksen sama dengan 6x. Eh, Y double aksen sama dengan 6x itu kan eh, dua kali pangkat turunan pangkatnya kan ya. Jadinya supaya dapat Y sama dengannya, kita harus turunin dua kali. Integralin dua kali. Integral yang pertama, eh, integral kedua luasnya didapatkan hasilnya adalah Y aksen sama dengan 3x kuadrat plus C1. Nah, setelah itu diintegralin lagi kedua ruasnya, didapatkan Y sama dengan ini itu dipecah, karena ada penjumlahan itu kan bisa dipecah jadinya integral 3x kuadrat dx ditambah integral C1 dx. Didapatkan solusinya itu adalah Y sama dengan X pangkat 3 ditambah C1X ditambah C2. Selanjutnya adalah soal yang ketiga yaitu dy dx ditambah 2xy sama dengan x. Untuk soal ini itu kemarin sempat disinggung oleh Bu Andi untuk soal yang kayak gini itu mengenai faktor integrasi, di mana faktor integrasi itu biasanya dilambangin dengan mu x-nya. Nah, untuk mengerjakan soal ini tuh kita kan punya persamaan umumnya yaitu dy dx ditambah pxy sama dengan gx. Terus kita bikin diketahuinya dulu. Dari soalnya px-nya didapatkan 2xy, sedangkan gx-nya ini didapatkan x. Jadinya kita tinggal masukin ke rumus mu x-nya, ini hafalan mungkin ya, bisa dibilang. Rumusnya adalah eksponen pangkat integral px dx. Yang dimana px-nya ini 2x, eh, jadinya eksponen x kuadrat. Terus setelah itu kedua ruasnya kita kalikan dengan mu x-nya dari soal ini. Makanya di sini eksponen eh, x kuadrat dikalikan dengan dy dx ditambah 2xy sama dengan x dikalikan dengan eksponen x kuadrat. Nah, untuk hasilnya ini menjadi ddx eksponen x kuadrat dikalikan dengan y, itu kayak udah sebuah kemutlakan kayak gitu. eh, mu-nya nanti turunan dari mu-nya yang dikalikan dengan variabel bebasnya. Iya, variabel bebasnya. Nanti sama dengan x dikali eksponen x kuadrat. Terus karena kita mau nyari y sama dengan, otomatis eh, kita harus menghilangkan eh, turunan yang ada di sini, yang ddx ini, dengan cara diintegralin kedua ruasnya. Yang didapatkan hasilnya itu adalah eksponen x kuadrat y, kan ini sama dengan integral x dikali
eksponen x kuadrat dx. Nah, x dikali eksponen x kuadrat itu adalah perkalian antara dua variabel yang dimana nggak bisa diintegralin langsung gitu aja. Ya tuh butuh bantuan kayak permisalan kayak gini karena dia integral parsial berarti ya. Berarti kita misalin U-nya sama dengan X kuadrat dan DU-nya adalah 2X dx. Nah, karena di sini ada bentuk X dx, kita bisa, eh, dan di sini juga ada bentuk dari X dx itu sendiri, jadinya kita bisa pindahin duanya nih ke sebelah kiri, yang dimana X dx-nya nanti DU per 2. Otomatis kalau dijabarin lagi ke sininya, kita bisa dapat hasilnya itu adalah eksponen X kuadrat dikalikan dengan Y sama dengan integral eksponen U DU per 2. Nah, setelah itu kan ini setengahnya nih nggak mengandung unsur U. Jadi bisa dikeluarkan dari integralnya sendiri. Terus kita integralin eksponen U DU-nya kan eh, integral dari eksponen yaitu dirinya sendiri. Makanya di sini tuh eksponen pangkat U ditambah C. Terus Y-nya nih karena kita mau nyari Y sama dengan berarti eksponen X kuadratnya dipindahin ke sebelah kiri. Otomatis eh, jadinya itu adalah setengah eksponen X kuadrat ditambah C per eksponen X kuadrat. Terus ini itu bisa dipecah jadi eh, setengah eksponen X kuadrat per eksponen X kuadrat ditambah C per eksponen X kuadrat. Terus ini masing-masing bisa dibagi, eh, makanya didapatkan hasil akhirnya itu adalah setengah ditambah C dikali eksponen pangkat min X kuadrat. Min di sini karena dia ini kan penyebut, kalau dia jadi pembilang jadinya pangkat dikalikan dengan pangkat min satu gitu. Lanjut ke soal berikutnya mengenai aplikasi aktuaria. Ini tuh sempat muncul di kuis kemarin juga, eh, yang dimana soalnya itu adalah modal 500 juta tumbuh 6% per tahun dengan penarikan kontinu sebanyak 30 juta per tahun. Terus diketahui juga AT dengan A0-nya ini adalah 500. Kita bikin dulu persamaannya. DA per DT sama dengan 0,06A dikurang 30. Eh, untuk kenapa bisa dapat kayak gini itu sebenarnya kayak udah mutlak wajib kayak gini. DA DT-nya nih didapat dari AT ini, berarti A-nya adalah variabel bebasnya dan T-nya ini adalah variabel terikat. Terus sama dengan ini dengan 0,06A 6% per tahun ini dikurangin dengan 30 juta per tahun. Karena bentuknya ini mirip dengan yang menggunakan eh, faktor integrasi, kita coba dulu bikin eh, persamaan umumnya. Jadinya DADT ditambah PXY sama dengan GX. Nah, karena dari yang eh, kita bikin persamaannya ini, itu belum mirip dengan persamaan umum, kita makanya kita pindahin 0,06A-nya ini ke ruas sebelah kiri. Makanya didapatkan DADT kurang 0,06A sama dengan min 30. Nah, karena udah sama dengan persamaan umumnya, kita bikin diketahuinya dulu. PX-nya itu adalah 0,06 dan GX-nya ini adalah min 30. Otomatis kita tinggal memasukkan ke rumus mu X-nya eksponen pangkat integral PX dx, yang dimana PX-nya adalah min 0,06, makanya didapatkan mu X-nya adalah eksponen pangkat min 0,06 T. Setelah itu eh, mu X-nya kita kalikan ke persamaan yang ini, yaitu kedua ruasnya. Makanya didapatkan di sini itu adalah eksponen min 0,06T dikalikan dengan DA dt dikurang 0,06A sama dengan min 30 eksponen pangkat min 0,06T. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, bahwasanya
eksponen min 0,06T yang dikalikan dengan DADT min 0,606A itu hasilnya pasti jadinya DDT dari eksponen min 0,06T yang dikalikan dengan A, yaitu mu X-nya nanti dikalikan dengan variabel bebasnya. Setelah itu eh, angkanya sama seperti tadi, ininya tinggal diintegralin kedua ruasnya. Ketika diintegralin, ininya bisa keluar min 30-nya. Terus dapat hasilnya adalah eksponen min 0,06T per min 0,06. Terus 6-nya bisa dicoret, minnya bisa dicoret. Di sini sisa 2. Kalau 0,01 per 0,02 itu kan sama dengan 50. Jadinya bisa naik aja jadi 50 di sini. Terus kita bisa dapat A-nya ini sama dengan 50 dikalikan dengan eksponen min 0,06 T ditambah C per ininya pindah ke ruas sebelah kanan. Jadinya dibagi dengan eksponen min 0,06 T. Nah, kita pecah jadi dua kayak gini lagi, yang dimana ininya bisa dicoret. Yang tersisa adalah A sama dengan 50 plus C dikalikan dengan eksponen eh, 0,06T. Ini positif karena minusnya hilang setelah dia tuh naik menjadi pembilang. Eh, ini tuh sebenarnya udah dapat solusi umumnya, tapi karena diketahui di soal ada eh, persamaan awalnya atau diketahui A0-nya sama dengan 500, kita bisa nyari solusi khususnya dengan cara A0 sama dengan 500. Berarti A-nya sama dengan 500 dan T-nya ini sama dengan 0. Terus kita tinggal substitusi ke persamaan eh, solusi umumnya. Didapatkan 500 sama dengan 50 ditambah C dikali eksponen pangkat 0,06. T-nya adalah 0. Berarti E-nya ini adalah 1. Berarti C-nya ini sama dengan 450. Makanya kita tinggal mengganti di solusi umumnya C-nya menjadi 450. Didapatkan solusi khususnya ini adalah A sama dengan 50 ditambah 450 dikali eksponen pangkat 0,06T. Selanjutnya ke eh, persamaan orde 2 yang terlihat di sini bahwa pangkat turunan tingginya itu adalah double accent yang berarti dia ini orde 2 dan karena biasanya bentuk polinom kayak gini orde 2 yang polinom gini itu kita ada tricks and tricksnya sebenarnya yang dari materi seperti biasa, yaitu dengan cara kita ubah ke persamaan karakteristik menjadi R kuadrat dikurang 5R ditambah 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorisasi didapatkan R min 2 dikali R min 3 sama dengan 0. Kita dapat R satunya ini adalah 2 dan R 2-nya ini sama dengan 3. Karena dia ini R 2-nya ini lebih besar daripada R satunya, jadi dia ini kebentuk yang pertama yaitu D lebih dari 0. Nah, untuk D lebih dari 0 ini, itu punya solusi umumnya ini kayak udah mutlak, yaitu Y sama dengan C1 eksponen R1X ditambah C2 eksponen R2X. Sebenarnya ada penjebaran rumus yang cukup panjang, tapi kita tinggal pakai rumus hasil akhirnya ini. Eh, yang berarti kalau dari soal ini, diketahui setelah kita cari R1-nya sama dengan 2 dan R2-nya ini sama dengan 3, kita tinggal substitusi menjadi solusi umumnya ini adalah Y sama dengan C1 dikali eksponen pangkat 2X ditambah C2 dikali eksponen pangkat 3X. Selanjutnya, eh, kalau soalnya seperti ini, ketika kita ubah ke persamaan karakteristik, yaitu R kuadrat dikurang 4R ditambah 4 kita dapat R-nya nih faktorisasinya adalah R min 2 dikali R min 2 terus R satunya kita dapat 2 dan R 2-nya ini sama dengan 2 kan ini tuh berbeda ya bentuknya karena kalau di sini tuh D-nya ini lebih dari 0
Sedangkan kalau ini tuh kayak sama R1 dan R2-nya, nggak ada yang lebih atau nggak ada yang kurang. Maka dari itu, ini tuh ke bentuk yang kedua yaitu D sama dengan nol, yang dimana rumus untuk mencari solusi umumnya ini adalah Y sama dengan C1 ditambah C2X dikalikan dengan eksponen Rx. Yang berarti kita tinggal substitusi Y sama dengan C1 ditambah C2X dikalikan eksponen pangkat 2X karena R-nya adalah 2. R1 sama dengan R2. Terus untuk soal yang ketiga itu eh, Y double aksen ditambah 4Y sama dengan nol, walaupun ini nggak polinom gitu. Tapi kita tetap bisa menggunakan persamaan karakteristik yang dimana nanti jadi hasilnya R kuadrat ditambah 4 sama dengan nol, R kuadrat sama dengan min 4 karena dia pindah ruas. Terus R-nya sama dengan akar dari min 4. Karena akar dari min itu sebenarnya nggak ada, jadinya minnya kita ilangin, anggapannya kita ilangin minnya, kita ganti dengan i. Eh, jadinya akar 4 itu kan 2, jadinya plus minus 2i. Karena dia ada negatif di dalam akarnya gitu-gitu. Nah, eh, kalau ada i-nya gini, itu sebenarnya tuh berbeda bentuknya dengan dua lainnya. Makanya dia tuh punya rumusnya sendiri yaitu Y sama dengan eksponen pangkat alfa X dikalikan dengan C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X. Untuk mencari alfa dan betanya itu sebenarnya kita tuh punya rumus umumnya lagi yaitu R sama dengan alfa plus minus beta I. Dan di mana di sini tuh alfanya nggak ada, kita bisa anggapin dengan nol ditambah plus minus, maaf, eh, beta i. Di sini tuh betanya berarti didapatkan 2. Makanya ketika kita substitusi alfa dan betanya, itu tuh eksponen pangkat nol dikali X ini kan berarti 1. Makanya yang tersisa adalah Y sama dengan C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Selanjutnya untuk soal berikutnya, ini itu adalah soal di mana kalau kita tuh disuruh untuk mencari eh, solusi fundamentalnya. Solusi fundamental itu sebenarnya sama untuk mencari solusi umum, cuman dia tuh punya caranya sendiri, yang dimana eh, ini kan soalnya adalah dia double action min 4y sama dengan nol. Kalau kita ubah ke persamaan karakteristik, kita dapat R kuadrat dikurang 4 sama dengan nol. R kuadrat ini sama dengan 4 dan R-nya ini adalah plus minus 2. Berbeda dengan soal sebelumnya, yang ini tuh ada I-nya, yang ini tuh nggak ada I-nya, karena ini tuh berarti akar dari 4. Nggak ada negatifnya di dalam akarnya. Otomatis itu bisa diakari langsung, yang artinya adalah plus minus 2. Terus, seperti yang kita tahu, rumus dari Y sendiri itu adalah eksponen pangkat Rx. Jadinya kita bisa dapat Y satunya ini adalah eksponen pangkat 2X karena dia ini versi plusnya. Terus ya Y2-nya ini adalah versi negatifnya, yaitu eksponen pangkat min 2X. Untuk mencari solusi umum menggunakan solusi fundamental, itu kita harus menggunakan uji Wronskian namanya, yaitu determinan dari Y1, Y2, Y aksen 1, Y aksen 2. Yang kita tahu Y1-nya ini adalah eksponen pangkat 2X, Y2-nya adalah eksponen pangkat min 2X. Terus kita tinggal turunin aja untuk mencari Y aksen 1 dan Y aksen 2. Dirapatkan 2 eksponen 2X sama min 2 eksponen min 2X. Nah, ini tuh kalau kita determinan ini didapatkan hasilnya adalah 4, yang artinya dia itu tidak sama dengan nol. Yang berarti solusi umumnya ini adalah Y sama dengan C1 eksponen
2x ditambah C2 eksponen min 2x. Selanjutnya itu adalah dikasih sebuah persamaan, terus kita disuruh untuk menggunakan UC. Eh, ini adalah sebuah persamaan, anggap aja ini tuh persamaan lainnya, ini sama dengan X ini, kita misalnya dengan GX. Terus kita abaikan dulu aja yang X-nya ini, terus kita bentuk dulu persamaan eh, karakteristiknya, jadinya R kuadrat ditambah satu itu sama dengan nol harusnya. Terus eh, R kuadrat ini sama dengan min satu, berarti R-nya sama dengan plus minus I, atau satu dikali I. Nah, kalau soalnya kayak gini, ini kan berarti dia bentuk yang ketiga, yaitu D kurang dari nol. Jadinya eh, alfanya ini sama dengan nol dan betanya ini sama dengan satu. Jadi YH-nya ini sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Untuk YP-nya itu sendiri, kita tuh harus nebak-nebakan. Di sini ada sebuah tabel yang dimana tebakan YP, terus ada dikasih tahu konstanta, polinom, eksponensial, sin, cos, dan kombinasi. Karena di sini dia tuh adalah X-nya ini adalah X, yang berarti dia tuh adalah sebuah polinom. Kita bisa tebakan YP-nya ini adalah AX plus B. Dan karena eh, tebakannya ini tidak mengandung unsur dari YH-nya ini, makanya sebenarnya itu ada istilah dari resonansi itu sendiri, di mana kalau Dani sama dengan YH-nya, dia harus dikalikan dengan X-nya. Sedangkan di sini itu tidak ada, makanya tidak dikalikan dengan X. Jadi YP-nya ini hanya AX plus B. Nah, untuk menggunakan UC ini sebenarnya kita itu setelah dapat tebak-tebakan, kita harus substitusi nilai tebak-tebakannya ini ke persamaan awalnya untuk mencari nilai dan B-nya ini sendiri. Sedangkan kita tuh di di sini setelah kita kerjakan yang ini, kita kita tuh cuman tahu bahwa Y-nya ini atau YP-nya ini sama dengan AX plus B. Sedangkan kita nggak tahu Y double aksennya ini nilainya berapa. Makanya kita butuh untuk menurunkannya sebanyak dua kali karena di sini kita butuh double aksennya. Eh, ketika diturunin sekali itu kita dapat hasilnya itu adalah A. Sedangkan untuk turunan yang kedua kalinya kita bisa dapat Y double aksennya ini sama dengan nol. Terus kita tinggal substitusi ke persamaan awal, yang dimana double aksennya ini adalah nol dan Y-nya ini adalah AX plus B, sama dengan nol. Nah, kita tuh harus mencari nilai A dan B-nya. Kalau dari cara aku, untuk mencari nilai A dan B-nya, kita tuh X-nya kita tinggal pindahin ke sebelah atau ruas kiri, terus didapatkan kan hasilnya AX min X plus B sama dengan nol. X-nya kita keluarin, didapatkan min satu ditambah B sama dengan nol. Nah, kayak ini tuh kayak adalah dua persamaan yang berbeda, yang dimana X dikalikan A min satu sama dengan nol dan ditambah dengan B-nya ini sama dengan nol. Otomatis kalau kayak gitu berarti A-nya ini sama dengan satu karena dia pindah ruas. A, A min satu sama dengan nol, berarti A-nya ini sama dengan satu. Sedangkan B-nya ini adalah nol gitu. Setelah kita dapat A dan B-nya, kita tuh substitusi ke persamaan YP tebak-tebakan kita tadi, AX plus B. Jadinya YP-nya ini sama dengan X plus nol. YP-nya sama dengan X. eh, untuk rumus mencari Y-nya ini sama dengan YH ditambah YP. Itu sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Ini untuk YH-nya. Kita tinggal tambahkan dengan YP-nya ini X. Untuk soal selanjutnya itu menggunakan VP. Biasanya nanti bakal diketahui atau disuruh diperintahkan di soalnya untuk menggunakan uji atau VP.
Eh, jadi itu ada persamaan y double aksen dikurang y sama dengan eksponen x. Awalnya langkahnya sama, kita tinggal eh, menggunakan persamaan karakteristik, jadinya r kuadrat min satu sama dengan eksponen x. Kita abaikan dulu eksponen x-nya, jadi r kuadrat min satu sama dengan nol, r kuadrat sama dengan satu, dan r-nya ini sama dengan plus minus satu. Nah, kita dapat R1-nya ini adalah satu dan R2-nya ini adalah min satu. Otomatis kita bisa dapat kalau rumusnya adalah Y sama dengan eksponen Rx, kita dapat Y1-nya ini adalah eksponen X dan Y2-nya adalah eksponen min X. Dan karena dia ini bentuknya eh, kayak persamaan biasa aja, mm, dia ini termasuk yang D lebih dari nol, nggak termasuk yang sama dengan karena ini berbeda R1 dan R2-nya, dan dia ini nggak ada I-nya, jadi nggak pakai yang cos-cos atau sin itu. Jadinya Y-nya kita bisa dapetin sama dengan C1 eksponen X ditambah C2 eksponen min X. Setelah itu untuk menggunakan VP, selanjutnya kita tinggal uji Wronskian kayak solusi fundamental kemarin. Kita dapetin eh, Y1, Y2, Y aksen 1, Y aksen 2, didapatkan matriksnya tuh seperti ini. Eksponen pangkat X, eksponen min X, eksponen X, min eksponen X. Terus kita determinan ini didapatkan min satu dikurang satu sama dengan min 2. Untuk langkah selanjutnya itu kita tuh mencari U aksen 1 dan U aksen 2-nya. U aksen 1 rumusnya adalah min Y2 GX per W atau Wronskiannya. Terus U aksen 2-nya itu sama dengan Y1 GX per W. Setelah itu, eh, kita tinggal substitusi doang, didapatkan eh, U aksen 1-nya ini adalah setengah dan U aksen 2-nya ini adalah min eksponen 2x per 2. U1-nya berarti kan ini kan masih aksen. Untuk mencari U1-nya berarti kita tinggal integralin dari hasil dari U aksennya, yaitu integral dari setengah dx, kita dapatkan setengah x. Untuk U2-nya begitu juga, kita tinggal integralin dari min eksponen pangkat 2x per 2 dx, didapatkan hasilnya adalah min seperempat eksponen 2x. YP-nya nih adalah U1 Y1 ditambah U2 Y2. Itu sama dengan setengah X dikalikan dengan eksponen X ditambah min seperempat eksponen pangkat 2X dikalikan dengan eksponen pangkat min X. Jadinya kita dapatkan YP-nya ini adalah X dikalikan dengan eh, eksponen X per 2 dikurangin dengan eksponen X per 4. Selanjutnya ini tuh adalah eh, di mana kita tuh menggunakan UC dan kita coba kerjain aja. Oh, ini tuh adalah soal yang mirip-mirip dengan soal kuis di RC kemarin yang aku ingat. Setelah itu langkah awalnya aku nggak ingat, sebenarnya aku nggak ingat persis soal dari yang kuis RC, tapi mirip-mirip kayak gini. Kita kerjain lagi coba ya. Yaitu kita ubah ke persamaan eh, karakteristik, jadinya R kuadrat min 2R plus satu sama dengan nol. Berarti kita dapat persamaan faktorisasinya adalah R min satu dikali R min satu sama dengan nol. Jadi R1-nya ini sama dengan satu, R2-nya ini juga sama dengan satu. Karena dia bentuknya adalah D sama dengan nol, jadinya kita menggunakan
solusi umumnya ini adalah YH sama dengan C1 ditambah C2X dikalikan dengan eksponen X. Terus kita tebak-tebakan lagi, karena di sini itu adalah sebuah konstanta yang dikalikan dengan eksponen pangkat 2X. Kalau kita melihat dari tabelnya, eksponen alpha X itu kan tebakannya adalah A dikali eksponen pangkat AX. Nah, untuk konstanta itu sendiri itu cuman A doang. Makanya di sininya tuh kita juga kayak bisa karena dia ini kombinasinya dengan konstanta, jadinya kita tuh bisa nambahin konstantanya ini. Jadinya anggapannya tetap A, A dikalikan dengan eksponen 2X. Terus eh, kita bisa turunin aja dari YP-nya nih, karena kita tuh mau nyari ataupun substitusi ke dalam persamaan ini kan. Kita tuh butuhnya Y double aksen dan Y aksennya. Jadinya kita nyari dulu Y aksennya dengan cara diturunin, didapatkan 2A dikali eksponen pangkat 2X. Untuk Y double aksennya nih, kita bisa dapat 4A eksponen pangkat 2X. Terus kita tinggal substitusi aja ke persamaan ini. Y double aksennya ini adalah 4A dikali eksponen pangkat 2X dikurangin dengan 2 dikalikan dengan Y aksennya itu adalah 2A eksponen pangkat 2X ditambahin dengan Y-nya adalah A dikalikan dengan eksponen pangkat 2X sama dengan 8 eksponen 2X. Karena kalau duanya dimasukin di situ itu sih didapatkan ini kan 4 eh, eksponen 2x, jadinya otomatis ini tuh hasilnya nol, jadinya yang tersisa tuh cuman yang di bagian bawah ini. Terus karena kita mau nyari nilai A-nya, kita tinggal eh, pindah ruasin yang eksponen pangkat 2x-nya ke sebelah kanan, didapatkan A-nya ini adalah 8. Otomatis kalau kita substitusi ke tebak-tebakan kita, didapatkan YP-nya ini sama dengan 8 eksponen pangkat 2X. Dan berarti Y-nya ini, kalau kita, kan kita tahu YH plus YP. Untuk YH-nya itu adalah C1 ditambah C2X dikalikan dengan eksponen X, ditambah dengan YP-nya adalah 8 eksponen 2X. Nah, soal kita ke soal selanjutnya. Yang gimana kita tuh diminta untuk menyelesaikan eh, ini kan order 4 ya, karena ini dia pangkat dalam kurung 4. Nah, sebenarnya eh, ini tuh adalah yang bab yang order ke n, cuman karena sebenarnya itu cara-cara dari order kedua dan order ke n ini sebenarnya mirip-mirip. Bedanya ya lebih panjang aja untuk order ke n ini sendiri. Eh, dan saya tuh ngambil satu contoh yang paling susah, yang paling panjang menurut saya ya. Makanya di sini kalau kita lihat di sini soalnya itu adalah Y turunan pangkat 4 itu sama dengan 2Y double aksen ditambah Y sama dengan eksponen X. Dan ini tuh kita diminta untuk mengerjakannya secara VP. Kita seperti biasa aja ya, pakai persamaan karakteristik yang dimana awalnya kita abain dulu eksponen X-nya, jadinya Y turunan pangkat 4 dari dikurang dengan 2Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya didapatkan R pangkat 4 dikurang 2R kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Faktorisasi dari turunan pangkat 4 ini
itu sebenarnya bisa dibikin kayak gini, yaitu R kuadrat dikurang satu dikalikan dengan R kuadrat dikurang satu. Eh, Kalau orde keempat itu sebenarnya mau orde ketiga, empat atau lima dan seterusnya, itu tuh sebenarnya tuh kayak ada polanya gitu, yang dimana eh, pasti ada yang berpasangan antara satu dua atau tiga empat, eh, ataupun kayak kalau misalnya ordenya ini ganjil, ada tiga misalnya, orde satu duanya ini pasti mirip, dan orde ketiganya ini ataupun R ketiganya ini kayak beda sendiri, atau mungkin kalau R1, R2 dan R3-nya nih berpasangan dan R1-nya nih kayak beda sendiri, pasti kayak gitu. Nah, sama dengan halnya ini, R kuadrat dikurangin satu berarti R1 2-nya ini sama dengan plus minus satu, dan R3 4-nya ini sama dengan plus minus satu. Karena aku mau bikin dia ini berpasangan, sebenarnya kan R1 sama dengan satu, R2-nya sama dengan min satu ya kalau dari sini. Dan R2-nya ini sama dengan satu, R3-nya ini sama dengan satu, R4-nya ini sama dengan min satu. Tapi karena aku pengen biar lebih mudah kita bikin dan ini berpasangan, jadinya aku bikin satu dan duanya ini berpasangan, dan tiganya dan empatnya ini berpasangan gitu. Makanya untuk JH-nya itu kita sebenarnya tuh didapatkan C1 eksponen pangkat X ditambah C2X eksponen pangkat X, karena dari yang kedua ini, yang dimana C2X-nya nih, C2-nya ini dikalikan dengan X-nya. Makanya kalau di sini C1 eksponen pangkat X ditambah dengan C2X-nya. C2-nya dikalikan dengan X. Karena yang berpasangan itu satu dan 2, terus 3 dan 4. Tapi satu sama 3 tuh nggak berpasangan, 2 sama 3 tuh nggak berpasangan gitu. Makanya ini tuh kayak pasangan lainnya, makanya C4-nya yang dikalikan dengan X. Kalau eh, C1, C2, C3, dan C4 ini berpasangan semuanya, C1, R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4, berarti nanti hasilnya adalah C1 eksponen pangkat X ditambah dengan C2X pangkat C2X dikalikan dengan eksponen pangkat X ditambah dengan C3 X C3 dikali dengan X kuadrat dikali eksponen pangkat min X pangkat X gitu misalnya, ditambah dengan C4 dikali X pangkat 3 gitu-gitu. Karena ini yang berpasangan satu 2 terus 3 dan 4, makanya ha- hasil IH-nya tuh pasti kayak gini. Terus eh, kita bikin aja diketahuinya bahwa Y satunya adalah eksponen X, Y 2-nya adalah X dikali eksponen X, Y 3-nya adalah eksponen min X, Y 4-nya adalah X eksponen min X. Terus eh, kalau di VP seperti yang di soal-soal sebelumnya, itu tuh kita bikin YP-nya nih sama dengan U, U1X, Y1X ditambah U2X, Y2X. Ini adalah rumus umum dari VP itu sendiri untuk YP-nya. Terus kita uji Wronskiannya, yaitu kalau Wronskian orde keempat bentuknya pasti kayak gini, Y1, Y2, Y3, Y4, terus ini ada Y aksen, Y double aksen, Y triple aksen. Nah, kita tuh kan udah dapat informasi mengenai Y1, Y2, Y3, Y4-nya dari sini ya. Nah, tapi untuk Y aksen, Y double aksen, Y triple aksennya kita belum dapat. Otomatis kita harus menurunkan Y1, Y2, Y3, dan Y4-nya sebanyak tiga kali. Didapatkan hasilnya adalah seperti ini. Untuk Y aksennya seperti ini, dan Y double aksennya seperti ini, Y triple aksennya seperti ini. Jadinya kita tinggal substitusi aja ke persamaannya, didapatkan kayak gini. Sebenarnya itu ada cara yang lebih simpel, yaitu dengan mengeluarkan masing-masing kolomnya nih. Misalnya kalau di matriks itu ada sifat di mana kalau satu kolomnya tuh eh, kayak punya persamaan yang sama atau yang bisa dikeluarin,
dia tuh nanti bakal dikalikan dengan persamaan tersebut. Seperti ini contohnya. Di di kolom pertama itu ada eksponen X. Ini kan sama semua. Kita bisa keluarin didapatkan eksponen X-nya di sini nih. Nanti dikalikan dengan eksponen X lagi karena di sini tuh ada eksponen X di kolom 2 ini full. Terus di kolom ketiga ini ada eksponen pangkat min X. Di kolom keempatnya ini sama. Makanya ketika dikeluarin didapatkan hasilnya seperti ini. Terus kalau kita kalikan semuanya, ini kan sama dengan satu. Dilihat dari ini tuh nanti bakal jadi eksponen pangkat 2x, ini tuh bakal jadi eksponen pangkat min 2x. Jadinya tuh eksponen pangkat 0 atau sama dengan satu. Jadinya satu dikalikan dengan determinan ini. Ini tuh adalah hasil dari yang dikeluarin gitu gitu. Terus kita tinggal eh, caranya tuh untuk mencari determinannya adalah kita tuh bikin ini kan udah satu. Kita bikin yang ininya tuh jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nanti yang tersisa itu bakal segitiga atas dan yang di tengahnya ini bakal ada sebuah angka terus kita tinggal perkalianin aja antara yang di tengah ini diagonal utamanya didapatkan hasilnya adalah W-nya tuh sebenarnya itu adalah 16. Nah, nanti setelah itu kita cari U aksen satunya seperti VP pada biasanya. U aksen satunya, U aksen duanya, U aksen tiganya, U aksen empatnya. Rumus dari U aksen itu adalah W, misalnya U1 aksen berarti W1 per W. Nah, W, W1-nya itu didapat dari, kalau dari persamanya itu adalah N- nol, berarti yang di kolom pertama itu 0,3 kayak gini dan di paling bawahnya nih GX misalnya dia ini cuman 3 doang, 3 kali 3 berarti ini tuh 0 GX-nya, GX-nya tuh adalah eksponen X misalnya gitu-gitu. Tapi karena di sini tuh ada 4 berarti yang 0, 0, 0 di sini tuh tetap eksponen X sedangkan yang lainnya ini tetap sama. Terus kita tinggal kofaktorin untuk mencari eh, determinannya, didapatkan nanti baru kita bagi dengan 16 yaitu W-nya itu sendiri. Didapatkan kalau U aksen satunya ini kalau di aku adalah min X plus 1 yang dikuadratkan dibagi dengan 8. Untuk U2 aksennya ini sama dengan X dikali eksponen pangkat 2X per 8. Untuk U aksen 3 ini adalah 0 dan U aksen 4 ini sama dengan 0. Kan kita baru dapat U aksennya. Eh, Otomatis kita harus integralin untuk dapat U-nya. Nah, setelah diintegralin yang U aksen satunya didapatkan adalah min X pangkat 3 per 24 dikurang X kuadrat per 8 dikurang X per 8. Untuk U2-nya ini sama dengan integral dari X eksponen pangkat 2 X per 8 dx. Hasilnya adalah X dikali eksponen pangkat 2 X per 16 dikurang dengan eksponen pangkat 2 X per 32. Setelah didapat U1, U2-nya, U3-nya ini sama dengan nol karena integral dari nol itu adalah 0 itu sendiri. Dan U4-nya juga begitu. Setelah kita dapat, kita tinggal sebenarnya ini tuh pakai persamaan yang ini, U1, U1 Y1, U2 Y2 sampai UN ke N gitu-gitu. Kita tinggal substitusi aja sebenarnya, tapi di sini tuh dan hasil akhirnya didapatkan YP-nya ini sama dengan X kuadrat per 8 dikalikan dengan eksponen pangkat X. Yang berarti Y-nya ini sama dengan YH plus YP. Didapatkan YH-nya tadi kan ada C1 eksponen pangkat X ditambah C2 X pangkat eksponen X ditambah C3 dikali eksponen pangkat min X ditambah C4 dikalikan dengan eksponen pangkat min X ditambah dengan YP-nya itu adalah X kuadrat per 8 dikalikan dengan SX. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk HBB kali ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Akademi Profesi Makro. Baik, terima kasih Alif. Eh,
Sekian HBB PD pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Udah bisa lihat ya teman-teman.